Halo friends, selamat datang di short trip liburanku kali ini. Di video pertama ini aku mau ajak kalian jalan-jalan seru ke kota istimewa Yogyakarta. Selama beberapa hari di sana, aku bakal mengunjungi beberapa tempat ikonik, mulai dari pusat kota sampai wisata ekstrim di lereng Merapi. Perjalanan dimulai dari ikon paling legendaris di Jogja, yaitu Tugu Yogyakarta. Tugu ini bukan cuma monumen biasa, tapi simbol filosofi dan sejarah panjang kota ini. Letaknya strategis dan hampir semua wisatawan pasti mampir ke sini. Dari Tugu kita lanjut jalan ke kawasan paling terkenal di Jogja, yakni Jalan Malioboro. Begitu sampai suasananya langsung terasa hidup, banyak wisatawan pedagang kaki lima, seniman jalanan, dan deretan toko oleh-oleh. Di sini aku sempat belanja beberapa souvenir khas Jogja dan tentunya nyobain jajanan tradisional di sini. Keesokan harinya kita pergi ke tempat hits dengan pemandangan yang cukup menarik, yaitu Obelix Hills. Dari sini kita bisa lihat pemandangan perbukitan yang luas banget. Banyak spot foto estetik dengan latar alam yang indah. Di sini kalian selain bisa menikmati pemandangan pantai, juga disuguhkan hiburan musik. Tempat ini cocok banget buat santai atau foto-foto karena memang tempat ini diset secara menarik buat spot foto. Masih di kawasan Malioboro, aku mampir ke teras Malioboro 1. Tempat ini jadi lokasi relokasi pedagang supaya lebih tertata dan nyaman. Di sini aku lihat banyak UMKM lokal yang jual batik, tas, kerajinan tangan, sampai makanan khas. Suasananya lebih rapi dan bersih, jadi enak buat belanja santai tanpa desak-desakan. Apa? Setelah dari teras Malioboro kita coba selanjutnya berjalan ke area titik 0 km Yogyakarta yang tidak jauh dari Malioboro. Tempat ini jadi spot nongkrong favorit wisatawan di sini. Banyak bangunan bersejarah di sekitarnya. Berjalan santai sebentar di sisi kawasan ini menikmati suasana kota menjadi salah satu opsi pilihan yang wajib kalian coba. Di sini juga banyak komunitas yang kumpul dan kalian dijamin bakal betah di sini.
Tidak jauh dari titik nol, aku coba ke kawasan alun-alun selatan untuk mencoba mitos di alun-alun kidul Yogyakarta. Tepatnya di pohon beringin kembar. Katanya kalau kita bisa berjalan lurus melewati dua pohon beringin dengan mata tertutup, maka keinginan kita bisa terkabul. Tapi sayangnya malam ini kawasan ini malah tutup. Bagus sekolah apa? Kuda poni. Nah, ini bagian paling seru dan menantang. Kita ikut lava tour Merapi. Kami naik jeep menyusuri bekas aliran lava di lereng Gunung Merapi. Jalannya berbatu dan penuh adrenalin. Rasanya seperti naik roller coaster versi alam. Supir jeepnya juga ramah dan menjelaskan tentang sejarah erupsi Merapi. Jadi bukan cuma seru, tapi juga edukatif. Ini tempat apa nih, Bang? Salah satu titik pemberhentian dari wisata ini adalah Museum Mini Sisa Hartaku. Di sini dipamerkan barang-barang yang tersisa akibat erupsi Merapi, seperti motor yang meleleh, peralatan rumah tangga, hingga foto-foto dokumentasi bencana. Melihat langsung sisa-sisa tersebut bikin kita sadar betapa dahsyatnya kekuatan alam. Tempat ini jadi pengingat penting tentang ketangguhan warga sekitar dalam bangkit dari bencana. Budis. Dan sedikit reportase yang bisa kalian simak berikut ini. Ya, hari ini kita ada di salah satu lokasi tempat wisata di Yogyakarta, khususnya untuk menuju ke Merapi, dan saat ini kita sedang berada di salah satu lokasi bekas bencana Gunung Meletus pada saat itu, dan tepatnya ini merupakan rumah Mbah Marijan yang pada waktu itu menjadi salah satu korban dari bencana Merapi. Dan di sini terlihat beberapa foto bagaimana kejadian saat gunung Merapi meletus, dan bagaimana kondisi rumah-rumah di sini sudah terlihat rusak begitu, dan juga banyak yang terendut akibat bencana Merapi pada saat ini. Hah? Setelah melewati museum tadi, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Merapi, tapi kita tidak menuju ke puncak Merapi, melainkan ke salah satu tempat wisata off-road. Kita akan main di sana di basah-basahan. Jeep kami sengaja melewati jalur yang menanjak dan berbatu. Namun disinilah keseruannya dimulai. Ketika sampai di jalur berlumpur, mobil melaju cepat, menerobos kubangan air dan lumpur. Cipratan air kemana-mana, baju jadi basah, penuh lumpur, tapi seru. Ini pengalaman yang benar-benar beda dari wisata biasa. Adrenalin naik, dan pastinya momen paling tak terlupakan selama di Jogja. Setelah semua pertualangan selesai, waktunya kembali ke bandara untuk pulang ke Samarinda. Rasanya campur aduk. Capek iya, tapi lumayan puas. Jogja memang selalu punya cerita yang berbeda. Dari wisata budaya,
pusat kota yang hidup, sampai pengalaman ekstrim di lereng Merapi. Liburan kali ini memang bisa dibilang cukup karena sebenarnya masih banyak wisata sejarah, kuliner, pemandangan indah, sampai tantangan seru di Jogja yang bisa dieksplor. Dan terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng saya di short trip kali ini. Kalau kalian suka konten travel seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.